Kasus penipuan tambang nikel Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Sultra, pengusaha pertambangan Bombana ditahan di Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar. Pengusaha perempuan berinisial PZ dalam kasus pertambangan nikel di Kabupaten Kolut, Provinsi Sultra, ini juga merupakan bakal calon anggota legislatif atau caleg DPRD Sulawesi Selatan, Sulsel. Selain PZ, kasus investasi bodong tambang yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari Mamuju, Provinsi Sulbar, tersebut juga menyeret pria berinisial APT. APT juga merupakan salah satu bakal caleg DPR RI di daerah pemilihan atau Dapil Sulsel II pada pemilihan umum, pemilu 2024 dari partai politik, Parpol, yang sama dengan PZ. Dua pengusaha tambang dan caleg tersebut diduga menipu pengusaha properti Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat, berinisial FZ. Total kerugian pemilik salah satu perumahan di Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar, akibat dugaan tipu-tipu tambang nikel di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, tersebut mencapai 8,945 miliar rupiah. Dugaan penipuan pertambangan nikel yang menyeret tersangka APT dan PZ tersebut segera bergulir di pengadilan. Menyusul pelimpahan berkas perkara dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Ditkrimum Polda Sulbar, ke Kejari Mamuju, Provinsi Sulbar, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Total kerugian korban mencapai 8,945 miliar rupiah, kata Banit Subdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Sulbar, Bribka Aditya Abdi Saputra, di sela pelimpahan berkas perkara. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh tersangka, bukan untuk investasi seperti yang dijanjikan, lanjutnya. Masing-masing tersangka dijerat pasal 378 dan atau 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Junto 55 ayat 1 dan 56 tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara 4-6 tahun. Kami telah menerima berkas perkara dua tersangka kasus penipuan dan penggelapan, jelas Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Mamuju, Raharjo Yusuf, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Kerugian yang ditimbulkan perbuatan APT dan PZ senilai 8,945 miliar rupiah, lanjutnya ditemui Tribun Tanda Hubung Sulbar.com, Tribun Network, di kantornya, Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimoku, Kecamatan Mamuju. Dalam pelimpahan berkas perkara, APT dan PZ sebelumnya tiba di kejaksaan dengan tangan terborgol sekitar pukul 10.45 WITA. Perempuan PZ mengenakan baju dan masker hitam, sementara lelaki APT memakai kemeja putih. Selanjutnya, tersangka APT dan PZ mengenakan rompi tahanan warna merah bertuliskan Kejari Mamuju. Dengan tangan terborgol, keduanya digiring ke atas mobil tahanan berwarna hijau dengan pengawalan petugas kejaksaan. Kedua tersangka selanjutnya menjalani penahanan, PZ dititip di lapas perempuan dan anak di Kecamatan Kaluku. Sementara, tersangka pria APT di rutan kelas IB Mamuju. Dua tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk dilakukan proses penyelidikan. Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, PN, Mamuju untuk menjalani persidangan. Berikut kronologi dan modus dugaan kasus penipuan atau investasi bodong tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara, Kolut, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang menyeret tersangka APT dan PZ. Kronologi kasus dengan korban FZ, sosok pengusaha properti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, itu disampaikan Banit Subdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Sulbar, Bribka Aditya Abdi Saputra. Kasus penipuan ini terjadi pada tahun 2022 dan 2023, kata Bribka Aditya dikutip tribunnews-sultra.com dari Tribun Tanda Hubung Sulbar.com. Dua tersangka ex-caleg DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, tersebut membujuk korban untuk menyerahkan uang dengan janji investasi tambang di Kabupaten Kolut, Provinsi Sultra. Mereka membujuk korban untuk menyerahkan uang dengan janji investasi tambang yang ternyata fiktif, jelasnya. Menurut Bribka Aditya, modus operandi tersangka adalah membujuk korban untuk menyerahkan uang dengan nilai yang sangat besar. Korban kemudian menyerahkan uang ke APT sebesar 1,5 miliar rupiah untuk penyewaan lokasi tambang nikel yang ternyata milik orang lain.
Korban juga menyerahkan 7,35 miliar rupiah untuk perdagangan nikel yang ternyata tidak pernah ada kepada korban. Dalam kasus ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti, termasuk printout rekening koran, surat tugas, akta pendirian, dan barang bukti lainnya. Kajari Mamuju, Raharjo Yusuf, juga mengungkap modus penipuan dan investasi bodong diduga dilakukan APT terhadap korban FN. Modusnya dengan menjanjikan atau menyewakan lokasi tambang nikel di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Tersangka APT mengaku sebagai utusan salah satu perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Kolut, Provinsi Sultra. Tak hanya itu, tersangka mengaku memiliki kawasan tambang nikel seluas 250 hektar, Kemudian APT dan PZ pernah mengajak korban untuk melihat lokasi tambang di Konawe dan Kolaka, kata Raharjo. PZ ini juga berperan menjelaskan kepada korban bahwa di lokasi tambang yang disewakan kepada korban itu ada kadar nikelnya sebesar 1,8%, jelasnya menambahkan. PZ juga menyampaikan kepada rekannya APT agar lokasi pertambangan nikel tersebut jangan lagi disewakan kepada orang lain karena sudah dijanjikan kepada korban FZ. Uang hasil penipuan senilai 8,9 miliar rupiah itu, 1,5 rupiah miliarnya diserahkan ke PT PDP, dan sisanya sekitar 7 miliar rupiah lebih itu diserahkan ke PZ dengan bukti transfernya, ujar Raharjo. Tersangka PZ memperoleh keuntungan sekira 1 miliar rupiah lebih sedangkan APT sekitar 7 miliar rupiah, katanya. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Slamet Wahyudi, tak mengetahui persis pelimpahan kasus tersebut. Jadi kasus yang dilimpahkan Direktorat Kriminal Umum soal kasus penipuan dan penggelapan itu tidak sampai ke saya dulu, jelasnya. Berikut sosok dua tersangka kasus penipuan dan investasi bodong tambang nikel di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, tersebut. Tersangka yang sudah dilimpahkan ke Kejari Mamuju, Sulawesi Barat, dari Ditkrimum Polda Sulbar, itu adalah APT dan PZ. PZ adalah sosok politisi dan pengusaha perempuan yang memiliki usaha properti di Provinsi Sulbar. Demikian pula perusahaan pertambangan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra. Sementara, lelaki APT juga merupakan sosok pengusaha sekaligus politisi dari parpol yang sama dengan PZ. APT dan PZ pun maju menjadi calon anggota legislatif, caleg, di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel. Pada pemilihan umum, pemilu 2024, keduanya maju menjadi caleg dari partai yang sama dengan level atau tingkatan berbeda. APT yang berdomisili di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, ini maju caleg DPR RI dari Partai Nasdem di Dapil Sulsel II. Sementara, PZ tercatat menjadi caleg DPRD Sulawesi Selatan dari Dapil Sulsel 7 meliputi Kabupaten Bon. Banit Subdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Sulbar, Bribka Aditya Abdi Saputra, membenarkan, APT dan PZ masing-masing merupakan bakal caleg DPR RI dan DPRD di Provinsi Sulsel. Terkait apakah dana penipuan dan investasi bodong diduga dipergunakan modal pencalonan, Bribka Aditya tak menampiknya. Itu kalau dugaan ada, semuanya tertuang di materi laporannya. Mantan caleg, betul di Sulsel, katanya. Dugaan untuk biaya politik ada. Nanti tertuang semua atau terlihat semua nanti di printout rekening korannya, lanjutnya. Melansir laman pemilu 2024.kepu.go.id dikutip Tribun Tanda Hubung Sulbar.com, PZ maju caleg DPRD Sulsel nomor urut 2 di Dapil 7 Sulsel. Dari Dapil meliputi wilayah pemilihan Kabupaten Bon tersebut, caleg Partai Nasdem ini hanya meraih 743 suara. Sementara, APT yang tercatat menjadi caleg DPR RI Partai Nasdem nomor urut 5 di Dapil 2 Sulsel hanya meraih 5.859 suara. Dapil ini meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bon, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, dan Kota Parepare. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.